Pada perkuliahan kali ini saya akan mencoba ya membuat aplikasi kalkulator. Jadi mungkin teman-teman bertanya-tanya gimana sih cara buat aplikasi kalkulator? Oke, pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan ya sedikit tentang bagaimana kalkulator itu berfungsi kayak gitu. Kemudian logiknya kayak gimana sih gitu kan? Oke, berarti di sini saya sudah buat proyek baru ya, proyek baru. Nama di sini masih kosong semua, masih belum saya desain. Tampilannya masih kosong. Oke, logiknya juga masih defaultnya. Oke, sekarang hal pertama yang harus kita lakukan yakni desain tampilan kalkulatornya kayak gimana sih? Karena ini kalkulator yang sederhana, yang penting teman-teman paham dulu ya, paham dulu kalkulator itu fungsinya kayak gimana, dia bisa melakukan perhitungan itu kok bisa gitu loh. Nah kayak gitu. Oke, berarti saya desain dulu ya. Di sini saya pakai seperti biasa, saya pakai linear layout. Oke, kelihatan ya guys ya? Iya, Bapak. Oke, nah di sini saya buat widget ya. Yang pertama misal tampilannya ini di sini aplikasi kalkulator gitu kan. Saya buat text view dulu, text view. Oke, kemudian untuk width-nya match parent. Match parent itu artinya dia bakalan full ke samping, karena ini width itu kan lebar, berarti lebarnya ini bakalan full ke samping kanan dan kirinya. Untuk tingginya saya kasih wrap konten. Artinya wrap konten ini dia sesuai dengan tinggi fontnya. Kalau fontnya nanti ukurannya besar, otomatis ukuran kontennya widgetnya ini dia bakalan besar juga kayak. Oke, di sini akan saya tambah teksnya. Teksnya misal aplikasi kalkulator kayak gitu kan. Tambah. Nah ini sudah ada. Ini fontnya mau saya besarin ya biar kelihatan. Untuk font itu tinggal kita kasih text size. Kita kasih opsi text size, kemudian ukurannya berapa, misal 50 kebesaran, misal 10 sp, kurang besar 20 sp. Nah ini oke, ini ukurannya udah saya perbesar. Nah kalau ukurannya saya kecilin, otomatis tinggi dari widgetnya dia juga kecil, karena di sini kan tag-nya wrap konten ya, artinya menyesuaikan tinggi kontennya itu dia menyesuaikan dengan ini ukurannya. Di sini saya kasih 20 sp, kemudian ini mau saya rata kanan itu gimana caranya? Di sini ada yang namanya gravity. Gravity tinggal kita set dia menjadi center. Untuk mengatur tata letak ya. Dia ada di posisi kiri, tengah, atau kanan. Kalau center ini dia berada di tengah. Kalau N dia bakalan berada di sebelah kanan. Kemudian kalau Start dia bakalan ada di sebelah kiri. Saya taruh di sebelah kanan. Oke. Nah, kemudian sekarang kita butuh kalkulator itu kan biasanya ada inputan kan, masukkan bilangan pertama, kemudian bilangan kedua kayak gitu. Berarti di sini kita butuh inputan. Nah, inputan di Android Studio ini apa nama widgetnya? Yakni edit text. Edit text ini sebuah widget untuk inputan. Text view ini dia sebuah widget untuk menampilkan teks. Oke. Berarti di sini width-nya sama, saya kasih lebar, lebarnya saya samakan. Oke, kemudian untuk height-nya saya wrap konten juga, menyesuaikan. Nah, karena kita menggunakan, ini kan linear layout-nya ada tanda merah. Karena kita menggunakan linear layout, berarti di sini kita butuh properti yang namanya orientation. Orientationnya vertikal atau horizontal gitu kan. Kalau kita orientasinya kita horizontal, otomatis nanti
konten di bawahnya ini dia bakalan berurutan ke sebelah kanan. Kalau dia vertikal, ini kan vertikal, berarti otomatis konten ini dia bakalan berada di bawahnya kayak gitu. Oke, misal di sini sudah kita buatkan teksnya, kemudian kita kasih margin ya, margin top. Margin itu jarak ke atas. Margin ini kan ada top, ada left, right. Nah, left ini margin jarak ke kiri, right ini jarak ke kanan, kemudian top ini jarak ke atas, bottom ini jarak ke bawah. Oke, karena kita ingin memberi jarak ke atas, berarti margin top kita kasih 10 dp misalnya. Dia bakalan berada di bawahnya. Oke, kemudian di sini kita tambahin masukkan bilangan pertama. Hint itu apa sih sebenarnya? Jadi hint ini dia semacam teks bayangan ya, artinya ada inputan itu nanti bakalan dikasih tahu ini inputan apa kayak gitu. Jadi inputannya itu ada keterangannya. Oke, sebentar saya coba jalankan ya, jalankan ke HP. Biar sama-sama kelihatan hasilnya. Oke, kelihatan ya. Sekarang saya coba jalankan ya. Hasilnya kayak gimana? Kita jalankan. Kita tunggu karena untuk proses build pertama kali ke HP kita itu dia membutuhkan waktu yang lumayan ya. Tapi untuk seterusnya itu bakalan cepat kok. Nah, ini tampilan dari aplikasi kita. Yang pertama sudah ada keterangan kalkulatornya, aplikasi kalkulator, kemudian di sini ada inputan, masukkan bilangan 2. Nah, yang dimaksud dengan hint ini ya ini teks bayangan ini. Jadi dia kalau diketik hilang, dia hanya sebatas keterangan aja kayak gitu. Kita bisa menggunakan properti hint ini. Oke, karena kalkulator dia membutuhkan 2 inputan, sekarang kita tambah inputan yang kedua. Edit text. Oke, kemudian masukkan bilangan kedua. Kita jalankan lagi. Hasilnya kayak gimana? Nah, jadi dia ketika build pertama kalinya sudah selesai, kemudian teman-teman build lagi, dia bakalan cepat gitu. Karena sudah ada case-nya, di dalam HP kita itu sudah ada case-nya. Oke, ini sudah selesai. Kemudian berarti di sini kita tinggal tambahkan button ya. Button itu widgetnya namanya button. Oke. Untuk width-nya saya kasih match parent, artinya dia full kanan kirinya. Tag-nya wrap content. Kemudian untuk teksnya misal di sini hitung penjumlahan. Nah, kayak gini. Ini kurang bagus, kita kasih jarak ke atasnya. Kita kasih jarak ke atas margin top seperti biasa 10 dp. Ini cara pertama.
Atau teman-teman bisa pakai cara yang kedua ya, kayak yang kemarin. Ini kan pakai split. Jadi di tampilan activity main.xml-nya di sini ada tiga jenis tampilan ya. Ada kode, kalau kita pengen tampil kodenya saja. Ada split, artinya kode dengan hasil itu bakalan ditampilin satu. Kemudian ada desain. Nah, desain ini teman-teman bisa menggunakan cara drag and drop. Misal, kita butuh apa gitu kan. Kita tinggal ditaruh di bawahnya sini. Waktu kita udah dapet nih, button nih. Ya kan? Tergantung dari keinginan teman-teman sih pengennya pakai yang mana gitu kan. Di sini banyak widgetnya, ada apa aja sih di Android Studio, ada banyak text view, password, email, button, make button, dan lain sebagainya. Oke, sekarang berarti kita butuh yang namanya button. Kita tambah di sini button, experience width-nya, height-nya, wrap content, text-nya kita kasih di sini misal hitung penjumlahan. Sekarang kita coba jalankan hasilnya kayak gimana. Nah, hasilnya bakalan kayak gini. Sini bakalan ada satu tombol namanya hitung penjumlahan. Misal di sini kita kan kalkulatornya hanya untuk penjumlahan saja gitu kan, tidak lengkap. Kita coba yang sederhana dulu. Kemudian kan nanti kan ketika kita masukkan satu, kemudian ini dua, hitung penjumlahan itu kan bakalan muncul kan di bawah ini kan. Hasilnya misal 1 tambah 2, 3. Berarti kita butuh widget lagi di sini untuk menampilkan hasilnya. Untuk menampilkan teks itu menggunakan apa widgetnya? Kita bisa menggunakan yang namanya text view lagi kayak gitu. Nah, text view. Tinggal kita copy di bawahnya. Kita kasih misal di sini sementara 0, hasilnya kosong kan. Tiknya saya kasih match parent. Ya, dia bakalan full. Kalau kita jalankan hasilnya kayak gimana. Nah, tampilannya kayak gini. Ini kurang besar ya teks jasnya, saya kasih 30 sp biar kelihatan. SP dijalankan. Hasilnya kayak gini. Jadi teman-teman untuk sekarang mungkin bisa belajar tentang XML-nya ini. Jadi teman-teman belajar tentang widgetnya itu ada apa aja sih, text view, kemudian edit text, kemudian button gitu kan. Nah, jadi biar teman-teman tahu bahwasanya widget dari ini, oh menampilkan teks pakai apa, pakai text view kayak gitu. Jadi biar terbiasa lah mulai dari sekarang. Nah, tampilannya kayak gini. Cuman ini kurang bagus ya, kurang bagus karena tombolnya ini kiri kanannya dia full, artinya nggak ada space. Caranya gimana? Ini kan layout ini kita bungkus di linear layout ya. Layout ini kita bungkus di linear layout. Artinya linear layout ini kita perlu jarak biar gak ngepas ke samping kiri dan samping kanannya biar gak pas gitu. Caranya gimana? Kita bisa tambah padding 10 dp. Oke, tinggal kita jalankan. Nah, dia bakalan ada jarak kayak gini. Nih. Oke. Jadi kalau kita paddingnya kita tulis padding seperti ini, dia bakalan atas, kiri, kanan, bawah, dia bakalan dikasih jarak. Kalau kita definisikan satu-satu, misal padding leftnya kita kasih 10 kayak gitu, otomatis jarak yang di samping itu dia bakalan ada 10. Nah itu. Jadi yang ada jaraknya itu cuma yang di samping. Kalau kita deklarasikan satu-satu. Kalau kita semuanya pengen ada paddingnya secara otomatis, kita langsung padding aja. Padding. Nah, ini otomatis semua atas, kiri, kanan, bawah itu bakalan ada jaraknya kayak gitu. Kalau kita cek hasilnya bakalan kayak gini. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Barangkali Saya, belum Bapak. paham. Silahkan ditanyakan. Nah, ini Bapak, bedanya DP in milimeter, PT, PX, P itu apa, Pak? Jadi gini,
ada istilahnya DP sama SP. Biasanya DP itu dia digunakan untuk image. Yang pertama image. Kalau teman-teman pakai aset image, artinya menampilkan gambar di sini, itu untuk mengatur lebar tingginya menggunakan DP. Kemudian kalau untuk teks, intinya kalau kita menggunakan teks, dia kalau kita mau atur size-nya, kita menggunakan SP. Itu sih. Untuk jarak, padding, margin semuanya pakai DP. Untuk teks itu SP. Intinya cuma untuk teks yang pakai SP. Cuman ini kepanjangan saya sudah lupa. SP ini apa, kemudian DP ini apa. Yang saya ingat itu kalau untuk teks dia pakai XP, selain teks kita pakai DP. Ntar saya coba cari ya. Saya coba cari XP dan DP Android Studio. Oke, nih. SP adalah Scale Independent, pixel digunakan untuk vektor grafik, kemudian PX 1 pixel. Nah ini ada penjelasannya. SP Scale Independent Pixel, kemudian DP Density Independent Pixel. Ini kan kalau saya jelasin kayak gini kan bingung kan? Jadi lebih baik intinya itu kalau kita proper widget yang kita gunakan teks untuk mengatur size-nya itu kita menggunakan SP. Selain itu kita menggunakan DP, itu aja yang lebih mudah sih. Jadi biar gak terlalu ribet. Ya hasilnya kayak gini kan. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak pakai linear itu nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Jadi Nggak pengaruh. ini kan istilahnya layout kan, ini widget. Ini kan satu layout, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 widget dalam satu linear layout. Kalau kita pakai layout ini kan ada constraint layout, ada linear layout, ada relative layout. Kalau kita ganti ini masing-masing layout, dia formatnya beda-beda gitu loh. Cuman yang paling dasar untuk pemula itu biasanya dia memakai linear layout. Artinya apa? Artinya setiap kita naruh konten di bawahnya, dia bakalan otomatis berada di bawahnya gitu loh. Itu kalau linear layout. Ada banyak sih sebenarnya. Ada relative layout. Nah, cuman tampilannya bakalan berantakan kayak gini nih. Kemudian ada constraint layout. Nah ini. Tampilannya juga semakin berantakan. Jadi setiap layout itu dia mempunyai fungsi atau cara masing-masing. Cuman untuk dasar biasanya kita belajar linear layout. Kemarin sih saya sudah kasih video tutorial kan yang di grup, suruh saya kirim ke teman-temannya, ke kota tingkatnya itu kan dia menggunakan constraint layout. Kalau dicoba sih pasti paham. Dia menggunakan constraint layout. Jadi fungsinya itu beda-beda atau tata cara peletakannya itu beda-beda dengan linear. Jadi biar teman-teman tidak terlalu pusing, nanti makin ribet belajarnya ya pakai linear layout aja, yang standar-standar yang simpel-simpel dulu. Punya saya berpengaruh Pak. Iya memang berpengaruh karena kan setiap layout itu tata caranya beda-beda, aturan tata letaknya. Iya. Pasti berpengaruh. Setelah diedit semua lalu lupa saya tidak diberi layout. Setelah diberi layout, linear itu. Pas ke samping semua yang editan itu. Kalau ke samping semua berarti orientationnya sampean set horizontal. Bukan vertikal. Ini orientasinya di set vertikal. Artinya kalau vertikal itu dia bakalan berurutan dari atas ke bawah. Kalau horizontal dia bakalan berurutan dari samping kiri ke samping kanan. Oh iya memang ini Pak, salah. Oke ya. Iya Pak. Oke, nah karena tahapan membuat aplikasi itu yang pertama kita harus desain tampilannya. Karena desain tampilannya ini kita sudah selesai. Berarti sekarang kita tambahkan ID di masing-masing ini. Gunanya ID itu untuk apa? Gunanya ID itu nanti sebagai event atau action yang kita butuhkan terhadap widget ini. Misal
dimasukkan bagian ini ketika input 1, kita pengen ambil nilainya gitu kan, 1 ini. Kemudian yang bilangan 2 saya isi misalnya 8. Oke. Berarti nanti kalau kita butuh data yang sudah diinputkan di sini, kita harus pakai yang namanya ID. Buat apa? Buat referensi. Nanti di logiknya bahwasanya ID ini punyanya ini, ID ini punyanya ini. Jadi nanti kalau ngambil datanya itu mudah. Dan penamaannya ID pun harus sesuai dengan inputannya. Misal yang ini kan, saya ini mau kasih nama yang variabel yang widget yang edit tag yang ini. Tinggal kita kasih ID kayak gini. Kemudian add plus ID, nama ID-nya apa? Misal di sini inputan bilangan 1. Berarti yang atas ini dia sudah memiliki ID inputan bilangan 1. Kemudian yang ini kita kasih ID juga inputan bilangan 2. Oke, sudah. Kemudian tombol ini kan nanti mau kita kasih action kan. Ketika tombol ini diklik, bilangan 1 dan 2 kita tambahkan. Berarti di tombol ini kita perlu ID. Di tombol ini kita kasih ID juga. Misal di sini BTN hitung jumlah kayak gitu kan ya. Di tiga-tiganya ini sudah memiliki ID. Oh ya, satu lagi di sini kan untuk keyboard yang muncul ini kan tetap muncul QWERTY kan, tetap muncul kayak gini. Ini bisa karena ini inputan angka, ini bisa cuman tampil angkanya saja gitu loh. Caranya gimana? Jadi di teks itu biasanya ada yang namanya input type. Nah, input type aja ini kita mau apa? Misal kita mau number. Kemudian kita jalankan. Nah, otomatis nanti keyboardnya dia bakalan muncul cuman nomornya saja kayak gitu. Nah, ini di edit tag ada properti yang namanya input type. Oke, yang pertama sudah, yang kedua masih belum, tinggal kita tambah juga di yang kedua ini input type kita kasih number. Oke, selesai. Nah, berarti yang pertama sudah number, kemudian yang kedua juga number. Nah, sekarang kalau sudah selesai semua, kita masuk ke logiknya. Ini ID sudah kita kasih, masukkan bilangan pertamanya sudah kita kasih ID, bilangan kedua juga sudah ID. Kemudian hitung penjumlahan juga sudah kita kasih ID kayak gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke logiknya. Kita di main activity. Kalau kita sudah masuk ke logik, berarti kita harus deklarasikan ulang semua ID-ID atau semua widget yang sudah ada di sini. Di sini kan widgetnya ada bilangan pertama tadi kan, ID-nya yang ini, inputan bilangan pertama, kemudian widget inputan bilangan kedua, buttonnya ini ID-nya BTN hitung jumlah. Di sini kan ada widget yang namanya edit tag, kemudian button. Berarti di sini teman-teman harus buat lagi di atasnya method override ini. Ada yang login ini. Oke, di atasnya method override ini teman-teman tambah yang nama widgetnya itu apa? Misal tadi kan untuk edit text ini dia kan nama widgetnya kan edit text. Kemudian untuk button nama widgetnya kan button. Ini saya kecilin biar Oke, ini kan widgetnya namanya edit text, yang ini namanya button. Berarti di sini kita deklarasikan ulang edit text. Oke. Nah, kemudian di sini kan kita masukkan bilangan satunya ini kan edit text, bilangan 2 juga edit text. Sama-sama edit text kan? Berarti tinggal kita buat langsung 2 di sini. Misal inputan bilangan kedua. Ini nama variabelnya ya. Jadi nama tipe datanya edit text, nama variabelnya inputan bilangan 1. Kemudian di sini ada juga inputan bilangan 2. Jadi kita buat variabel sebanyak inputan yang ada. Kalau di sini variabel inputannya ada 2, berarti variabelnya di sini kita buat 2. Nah, sekarang kita sudah buat variabelnya, kemudian
kita tambah satu variabel lagi yang untuk button. Ini kan widgetnya namanya button ya. Ini kalau kita hover, nah ini button. Tinggal kita di logiknya kita deklarasikan ulang juga namanya button. Oke, kemudian namanya apa? Misal BTN itu jumlah. Nah, terkait penamaan ini bebas. Mau inputan bilangan 1 IB1 bebas. Yang penting jangan sampai lupa kayak gitu. Ini bebas, kita mau kasih nama apa aja. Oke, sekarang kita sudah buat variabel ya untuk masing-masing widget ini. Nah, sekarang caranya gimana? Kita hubungkan antara variabel yang di sini dengan ini. Cara menghubungkannya itu pakai apa? Pakai ID tadi yang sudah dibuat di sini. Caranya gimana? Nah, kita panggil yang variabel ini yang kita buat tadi, inputan bilangan 1, sama dengan nah ini sama dengan ini tata cara penulisan ya. Di sini saya kasih keterangan menghubungkan variabel dengan widget. Ini ada temannya yang lagi. Oke, sudah. Kemudian di sini ada satu function atau fungsi namanya find view by ID. Jadi kalau Android Studio itu sudah ada autocomplete-nya, jadi mudah. Find view by ID artinya cari di view berdasarkan ID. Tinggal kita r.id, namanya apa? Ini kan tadi inputan bilangan 1. Nah, ini ada inputan bilangan 1. Oke, jadi variabel inputan bilangan 1 dia akan terhubung dengan widget yang memiliki ID ini. Widget yang memiliki ID ini kan ini. Oke, sudah. Sekarang kita yang kedua. Di sini inputan. Jadi semua variabel yang sudah kita buat tadi kita hubungkan ke masing-masing ID yang ada di sini. Buat apa? Buat dikasih action nanti. Sama dengan find view by ID r.id.inputan bilangan kedua. Oke. Kemudian sekarang button. Buttonnya ini btn hitung jumlah sama dengan find view by ID r.id. Namanya tadi btn hitung jumlah, nama ID-nya di sini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Ada yang mau ditanyakan? Ini yang hadir sudah sekitar 14 orang. Ahmad Kusairi, Subhanul Hanif, Alfiana, Faisal Rosi, Afifuddin, Rois. Ini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau sudah paham, sebelum saya lanjut, Kalau nggak usah edit activity Java-nya itu nggak fungsi ya, Pak? nggak fungsi. Karena fungsi Java ini ya, dia untuk menjalankan logiknya. Kalau XML ini dia cuma desain tampilannya doang. Jadi meskipun diklik, diinputkan, dia nggak bakalan diolah datanya. Karena kenapa? Karena main activity-nya ini kita nggak isi. Oh, iya, Pak. Jadi kalau kita sudah desain, bukan berarti pekerjaan kita sudah selesai, bukan. Tinggal kita tambahkan logiknya. Nah, logiknya ini biasanya yang paling ruwet gitu. Cuman setidaknya meskipun nggak bisa logiknya ini, yang penting di desainnya bisa gitu loh. Oh, bikin tampilan ini sudah tahu pakai layout apa, kemudian widgetnya ada apa aja gitu kan. Yang penting itunya sudah bisa, itu sudah bagus sih. Daripada nggak bisa sama sekali kan. Iya, Bapak. Oke, yang lain gimana? Sudah paham apa gimana?
Yang lain. Suaranya mana? Tahu tidur? Tidur, Pak. Paham nggak? Kalau nggak paham nanya aja ya, takutnya nanti dikasih tugas lagi nggak paham. Pas pelajaran nggak nanya. Itu Pak, kemarin saya kan nyoba masih desain login dan register itu lewat Figma Pak. Terus kan setelah saya masukkan lewat Figma ya. Oke. Ya. Terus setelah saya masukkan kan semuanya itu kalau yang berbentuk gambar itu kan dimasukkan di drawable Pak. Terus itu kan kalau teks untuk mengatur ukuran teks biasanya kan saya coba pakai text size Pak. Terus kalau objek itu, kalau gambar saya tidak bisa Pak, mau pakai apa Pak untuk mengatur ukurannya itu Pak. Oke, paham. Kalau gambar itu kita langsung atur di sininya, kita langsung atur layout width-nya sama height-nya ini kita langsung ganti. Kalau gambar, misal width-nya ini saya kasih 220 dp gitu kan, otomatis width-nya ini 20 dp, tinggal diatur di width sama height-nya aja kalau gambar ya. Oh iya Pak, iya Pak. Jadi saya kasih match parent ini karena untuk teks ngapain mau saya kasih atur lebar sama tingginya, nggak perlu lah, bawaannya aja match parent kayak gitu. Kalau untuk gambar ya diatur, karena kalau match parent nanti dia bakalan nge-full satu layar. Oke, yang lain ada lagi? Ini sudah bagus, temennya sudah desain dengan Figma. Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Itu tetap ya dikerjakan ya yang kemarin itu ya, karena hari ini hujan, mungkin minggu depan bisa saya tanyakan satu-satu nanti progresnya kayak gimana, kemudian kalau yang belum mengerjakan kendalanya di mana kayak gitu kan. Jadi itu buat penilaian juga nanti. Ini lagi Pak, saya memasukkan gambar itu ikan ya, terus ukurnya itu diubah Pak, itu gambarnya tak sesuai Pak, terpotong iya. Di Android itu nih saya contohkan sekalian ya, ini sampai jam berapa sih, misal di sini saya nyari gambar dulu ya, saya nyari gambar dulu. Nah misal ini ya, misalkan saya pakai gambar ini, saya copy, saya paste di drawable ya, di drawable saya kasih nama misal gambar gitu kan, temannya .jpg. Berarti di sini saya butuh, misal saya taruh di atasnya ini text view ini, di atasnya di teks ini, berarti untuk widgetnya namanya kan image view. Oke, widthnya misal saya kasih match parent dulu, height-nya saya kasih match parent. Oke, kemudian di sini saya source-nya saya ambil dari drawable gambar. Nah ini bakalan muncul kan. Nah kalau height-nya sama width-nya saya atur match parent, otomatis konten yang edit tag tadi sama button tadi gak bakalan kelihatan, dia ada di bawahnya ini. Karena sudah satu layar, sudah di apa ya, satu layar itu sudah diambil semuanya oleh yang image ini, karena kan height-nya sama width-nya diatur match parent kayak gitu. Jadi kita langsung atur aja di sini, misal width-nya kita kasih 100 detik, nah height-nya kita kasih 100 detik, nah dia bakalan kecil, otomatis yang di bawahnya bakalan muncul lagi. Kalau ini kenapa gak full atau kepotong ya, di Android Studio ada yang namanya properti scale type, peraturan gambarnya. Misal kalau di sini kan ada center crop, ada fit XY. Kalau fit XY ini dia tinggi dan lebarnya dia bakalan dipaksa untuk ngepas. Jadi otomatis tampilannya kayak gini.
Misal untuk headnya saya kasih match parent, widthnya saya kasih match parent. Nah, kalau scale tipenya itu kita kasih fit XY, dia bakalan maksa ngepas kayak gini. Ini. Atau di sini kan ada banyak nih. Scale type-nya itu ada fit XY, kemudian ada center crop. Nah, dia bakalan otomatis nge-crop sendiri. Jadi terkait image itu disesuaikan ya biasanya. Disesuaikan gambarnya juga. Ya, Yang penting ada satu properti untuk mengatur jenis gambarnya itu mau ditampilkan kayak gimana. Namanya scale type. ya. Oke, kita lanjut ya. Baik, Bapak. Balik lagi tampilannya udah kayak gini. Sekarang berarti kan gini, kita mau ngambil data yang dibutuhkan oleh user dimasukkan bilangan pertama dan bilangan kedua. Caranya gimana? Oke, di sini kan kita sudah linkkan kan antara variabel yang sudah kita buat dengan ID yang ini. Nah, sekarang caranya gimana? Berarti di sini kita perlu buat variabel baru lagi untuk menampung nilai yang dibutuhkan user. Namanya apa? Misal, tipe datanya integer. Tipe data ini kalau nggak salah di semester 1 sudah diajari ya, tipe data integer gitu kan. Oke, integer misal bilangan 1. Kemudian integer bilangan 2. Nah, integer ini nantinya yang bakalan menampung nilai yang dibutuhkan user ini. Caranya gimana? Caranya tinggal kita buat kayak gini. Bilangan 1 sama dengan, artinya bilangan 1 ini nilainya sama dengan ada fungsi yang mana namanya itu getText to string. Kenapa kita? Karena ini kan tipenya integer, sedangkan yang kita ambil itu formatnya string. Berarti kita harus passing dulu dari string menjadi integer. Caranya gimana? Nah, ada yang namanya integer dot parseInt. Nah, ini fungsi untuk mengpassing ya dari string ke integer. Tinggal kita paste di dalamnya. Otomatis sekarang bilangan 1 ini sudah akan terisi oleh bilangan yang kita inputkan. Misal kita mau menampilkan nih apakah nilainya benar-benar terisi sesuai yang kita inputkan apa tidak kan kayak gitu kan. Ini saya coba jalankan dulu. Di sini ada error. Added variable does not support value initialization. Adding field primitive sapi bilangan 1. Di sini ada error. Nah, biasanya kan kalau kita masih baru belajar ya, ada error kayak gini kan kita itu udah nyerah gitu kan. Pusing lah, males belajar. Nah, sebenarnya jadi programmer itu ya tantangannya ya di sini gitu loh. Jadi kalau kita mindsetnya pemalas atau mudah menyerah itu ya kita bakalan berhenti kan belajarnya kan kayak gitu. Kita lanjut aja. Oke. Di sini tadi saya sudah buat, saya coba cek lagi. Kenapa ini bisa error? Padahal ini sudah sama ya. Oke. Saya jelasin. Kenapa error? Karena ini kan dia bakalan menampilkan data dulu sebelum ada action apa-apa. Jadi data yang ditampilkan itu ya nol gitu loh. Artinya nggak ada data, dia bakalan error. Caranya gimana? Ini saya copy dulu buat jaga-jaga. Misal ini kan kita ngambil datanya ketika tombol hitung penjumlahannya udah diklik kayak gitu kan. Berarti ketika tombol hitung penjumlahan sudah diklik, bilangan pertamanya itu dia bakalan diambil nilainya, kemudian bilangan kedua juga diambil. Itu kan terjadi ketika tombol ini diklik kan. Oke, berarti kita buat action atau event yang ada di tombol ini. Eventnya kan on click ya. Berarti kita panggil nama variabel yang sudah kita hubungkan tadi, btn hitung jumlah dot
set on click listener. Nah, di sini sudah ada new on click listener. Codingannya kayak gini. Ini biasanya udah auto complete ya, jadi nggak perlu bingung. Intinya codingan ini dia untuk menambah action atau event set on click pada tombol ini. Jadi misal ketika tombol ini diklik, baru nih bilangannya kita ambil yang tadi itu. Bilangan yang tadi itu yang sama isi user itu diinputkan, kita ambil dan kita simpan di variabel integer ini. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi, apakah tetap error atau enggak. Nah, ternyata enggak error kan. Nah, misal di sini kita isi 1, kemudian kita klik hitung penjumlahan. Nah, enggak muncul apa-apa kan. Tapi sebenarnya nilai 1 ini sudah disimpan di bilangan 1, kayak gitu. Kalau nggak percaya, kita coba tampilin aja menggunakan alert ya, atau info. Namanya di sini TOAS. Nah, TOAS. Teksnya ini kita coba tampilkan bilangan 1 dot string dot value of bilangan 1. Jadi untuk menampilkan alert ini atau notifikasi ya, kita harus formatnya string, sedangkan yang ini kan sudah kita parsing ke integer. Berarti dari integer kita harus parsing lagi ke string, kayak gitu. Caranya gimana ya? Caranya menggunakan string.value of ini. Jadi otomatis yang integer tadi, dia sudah akan diparsing lagi ke string. Kalau kita jalankan lagi, kita jalankan. Nah, di sini bakalan muncul ini. Kalau teman-teman cek, bentar. Nah, di sini kalau kita isi misal 1000 ya, otomatis dia bakalan ada alert 1000 di sini. Bentar, ini masih muncul. Kita klik. Nah, itu. Dia bakalan muncul 1000 kan. Atau kalau kita klik lagi, nah dia bakalan muncul 1000 lagi. Berarti data yang diinputkan user udah berhasil kita save di bilangan 2. Di bilangan 1, sorry. Kemudian untuk bilangan kedua kayak gimana? Ya sama, tinggal kita buat lagi aja. Bilangan 2 yang variabel ini yang sudah kita buat, sama dengan kita copy aja ini. Cuman untuk variabelnya kita bukan ngambil dari input bilangan 1, tapi input bilangan 2 yang sudah dilinkkan ke ID ini. Oke, selesai. Oke. 10 menit. Panggilan Anda akan berakhir 10 menit lagi. Over, Pak. Karena Google Meet itu kan sudah berbayar sekarang ya. Iya, Pak. Oke, lanjut biar cepat ya. Nah, sekarang berarti saya akan membuat integer hasil. Oke. Hasil ini untuk menampung penjumlahan ini. Bilangan 1, berarti di sini tinggal kita kasih hasil sama dengan bilangan 1 ditambah bilangan 2, karena kita kan penjumlahan. Oke. Nah, sekarang hasilnya kan mau ditampilin di sini nih. Di sini kayaknya belum diisi ID deh. Tinggal kita klik. Nah, ini kan belum ada ID-nya. ID misal ini hasil kayak gitu kan, hasil. Nah, tinggal kita di sini sekarang buat lagi di sini karena widgetnya ini tipenya text view, berarti di sini kita buat text view juga. Text view di sini misal hasil namanya ya. Kemudian kita linkkan juga hasil sama dengan find view ID r.id.hasil kayak gini. Baru tuh. Ini nggak bisa error karena hasil sudah ada variabelnya. Misal di sini hasil perhitungan. Jadi nggak boleh sama, nama variabel itu nggak boleh sama. Kita ganti di sini. Nah, oke. Sekarang langsung aja. Ini kan bilangan pertama udah kita dapatkan, bilangan kedua udah kita dapatkan kan. Sekarang kita lakukan perhitungan dengan rumus penjumlahan. Bilangan 1 ditambah bilangan 2 disimpan di dalam variabel hasil. Nah, sekarang hasil ini tampilkan di hasil perhitungan teks ini, teks view ini. Caranya gimana? Langsung aja hasil perhitungan dot set text. Nah, kemudian hasil dot
Ini perlu kita parsing lagi, format lagi ke string karena integer, string dot value of hasil. Nah, selesai, kita jalankan. Ada temannya yang baru masuk, padahal udah mau selesai. Oke, kita jalankan lagi. Di sini ada error yang di hasil ya. Ini namanya ini kita jangan kasih hasil ya, tapi teks hasil kayak gitu biar beda. Ntar ini kita juga kasih teks hasil kayak gitu. Oke, selesai. Kita coba jalankan lagi, apakah tetap masih error. Oke, masih error. Ntar ini gak bakalan selesai kayaknya. Saya buat room lagi ya, pindah ke sini ya. Soalnya jarang pakai Zoom. Pakai WA, Pak. Oke, silahkan teman-teman semua yang baru gabung nih. Siapa tadi ini? Yang baru gabung ini Siti Nurul Mustafida. Silahkan, ini saya share linknya ya. Nah, pindah ke sini. Semuanya ya, Pak. Saya copy. Semuanya, absennya saya copy dulu ya. Sudah absen semua kan ya? Yang belum absen aja di link berikutnya yang ini. Silahkan pindah ke sini semuanya. Saya tunggu ya. Sambil absennya ini saya copy, saya isikan dulu. Ini kelas kita istilahnya debug ya. Artinya errornya itu kita cari. Ini error di mana sih kayak gitu. Jadi tugas si programmer sebenarnya kayak gitu doang sih. Jadi kalau mindsetnya ada error kemudian kita bingung, males yang mau nyari errornya itu di mana ya, berarti kita udah nggak bisa jadi programmer gitu dari karakternya kayak gitu. Mungkin bisa jadi UI UX atau apalah yang nggak mau berurusan dengan ribet-ribet gitu kan. Oke, saya coba jalankan lagi. Nah, berarti errornya ada di sini, di hasil ini. Saya hapus lagi, apakah dia bakalan tetap error atau enggak. Nah, dia tetap error di hasil kan ya. Nah, biasanya kalau kayak gini, kita perlu reinstall and restart up. Nah, soalnya dia itu nge-cache. Artinya nge-cache itu di HP itu kan ketika kita install aplikasi itu kan ada cache memory ya. Artinya sampah-sampah yang sudah kita buat itu bakalan ada gitu loh. Jadi perlu kita clear cache, kemudian restart aplikasinya. Kemudian di sini saya coba ketik lagi hasil sama dengan bilangan 1 ditambah bilangan 2. Oke, kita jalankan lagi apakah error sekarang. Nah, sudah tidak error kan? Ini ada yang join. Ini meetingnya udah selesai. Oke. Nah, ini sudah gak error, berarti sekarang tinggal kita tampilkan aja hasil perhitungannya ini.
hasil perhitungan dot settext, namanya untuk settext ini namanya settext ya. Nah, dari mana? Dari hasil yang sudah kita lakukan perhitungan. Karena hasil ini tipe datanya integer, sedangkan yang di sini yang ditampilkan itu harus string ya. Berarti kita parsing dulu atau convert dulu ke string. Caranya gimana? Untuk convert ke string itu ada namanya string dot value of ini, kemudian hasil. Oke, selesai. Tinggal kita jalankan kembali. Nah, sekarang kita coba aplikasinya ini sudah selesai. Kita coba bilangan pertamanya itu misal kita isi 10. Bilangan kedua kita isi 5. Hitung penjumlahan. Nah, hasilnya bakalan muncul 15. Kayak gitu. Kalau kita ganti ini misalkan 56, hasilnya bakalan keluar 66. Nah, kita sudah berhasil membuat aplikasi kalkulator penjumlahan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Itu apakah bisa aplikasinya digunakan Pak tanpa buka Android Studio? Bisa. Caranya gimana? Nah, oke, pertanyaan pertama akan saya jawab dari Subhanul Hanif ya. Oke, caranya gimana? Berarti kan kita perlu generate ini jadi APK kan? Iya. Caranya gimana? Nah, di Android Studio itu ada build, di paling atas di menu-menunya itu ada build. Kemudian di sini ada build bundle, kemudian build APK. Ini tinggal klik, kemudian tunggu. Nah, ini sudah selesai. Tinggal kita klik locate ini Nah, ini lokasi dan ini APK-nya. Nah, sekarang bakalan saya coba kirim di grup ya, kemudian diinstal. Bakalan saya kirim di grup. Nah, ini grupnya yang mana? Ini ya, kelas B ya. Kelas A Pak. Coba di salah satu temannya share di grup. Set apa? Saya tunggu, bakalan saya kirim nih APK-nya. Udah ada grup kan ya? Sudah Pak. Mana coba cek. Mana? Mata kuliah apa Pak? Mobil teknologi Pak. Mobile Technology. Betul. Nah, ini ya. Nah, di sini bakalan saya copy di sini. Nah, ini. Kemudian saya kirim. Nah, sekarang dicoba diinstal, kemudian dijalankan. Apakah hasilnya sesuai dengan yang kita coba tadi? Yang ini. Coba dijalankan, diinstal ini di grup yang saya kirim ini.
Saya mau ditanyakan lagi?